Kalau tanah kita, Mhm. sungai kita, laut kita, Mhm. lingkungan kita sudah teracuni oleh sampah plastik, saya pikir ya itu kan sama halnya kita dengan berinvestasi penyakit kepada anak generasi Oh, iya kita iya berikutnya. iya iya iya. Nah, yang pertama tentu langkahnya adalah pembatasan kantong plastik. Iya. Sudah tidak boleh lagi ada retail, Mhm. toko-toko Iya. kelontongan yang menyediakan Iya. warung-warung itu yang menyediakan kantong plastik. Butuh menyiapkan teknologi, Mhm. mesin teknologi olahan Oh. Mhm plastik. mhm mhm. Jadi sampah-sampah plastik itu bisa Ya. ditampung Mhm. dengan dengan berbagai pola. Iya. Ada di lingkungan Mhm. RT tersendiri itu namanya bank sampah. Bank sampah ya. Ya, bank sampah itu kan Iya, sudah betul. marak, belum masif iya. Mhm. Tapi potensi ini Iya. sudah banyak didapati di berbagai Mhm. daerah. Yang Terutama biasanya di dikelola Dasawisma iya atau apa, ya Dasawisma, ya. terutama di wilayah-wilayah perkotaan Perkotaan. yang memang mungkin kesadarannya itu lebih gitu Heeh. ya. Itu jadi bank sampah, jadi sampah itu ditabung, Iya. dikelola bersama. Mhm. Itu juga menjadi bagian yang cukup menarik untuk Mhm. mengatasi Mhm. problem sampah plastik ini. Haji Anang Ahmad Syaifuddin lahir di Lumajang pada 21 Februari 1979. Sosok pemimpin yang tumbuh dari akar tradisi pesantren dan kini berdiri di garda depan pengabdian untuk rakyat. Perjalanan hidupnya dimulai dari dunia pesantren. Ia menimba ilmu di Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton, kemudian melanjutkan pendidikannya di PPRS Syarifuddin Norjo, hingga akhirnya menempuh pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Tak hanya menekuni pendidikan, beliau juga aktif dalam dunia pergerakan. Melalui Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMII, jiwa kepemimpinan dan semangat perjuangannya ditempa. Dan sebagai Ketua DPC PKB Lumajang, ia menunjukkan komitmennya terhadap nilai-nilai kebangsaan dan kepentingan masyarakat bawah. Karir politiknya pun terus menanjak. Haji Anang dipercaya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, dan kini mengemban amanah lebih besar sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Berangkat dari pesantren, hadir di tengah rakyat, dan kini mengabdi untuk Jawa Timur. Haji Anang Ahmad Syaifuddin adalah bukti nyata bahwa nilai-nilai tradisi dan pengabdian dapat melahirkan pemimpin masa depan yang bijaksana dan membumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tribuners, bertemu lagi dengan saya, Mujib Anwar, dalam acara yang selalu ditunggu-tunggu, podcast DPRD Jawa Timur, Gebrakan Wakil Rakyat. Tribuners, di Lumajang dan Jember, dua wilayah di Jawa Timur, sampah plastik telah berhasil diubah menjadi berkah melalui berbagai inisiatif daur ulang yang dilakukan oleh masyarakat dan menghasilkan nilai tambah secara ekonomi. Beberapa contohnya adalah pembuatan kerajinan tangan dari sampah plastik bekas, seperti dompet, tas, kotak tisu oleh ibu-ibu baik di Jember maupun Lumajang. Nah, inisiatif ini tidak hanya berhasil mengurangi limbah plastik, tetapi juga berhasil memberdayakan masyarakat dan membuka peluang usaha baru dengan omset yang cukup menjanjikan. Inisiatif daur ulang plastik di Lumajang dan Jember menunjukkan bahwa sampah yang seringkali dianggap masalah dapat diubah menjadi berkah melalui kreativitas dan inovasi dari masyarakat. Tentu dengan memanfaatkan potensi sampah plastik yang ada. Masyarakat dapat menciptakan nilai ekonomi menjadi lebih sejahtera.
sekaligus untuk mengurangi dampak negatif plastik terhadap lingkungan dan masyarakat bisa lebih memberdayakan dirinya sendiri. Untuk itu, Tribuners dan para pemirsa, dimanapun Anda berada, di podcast kita kali ini, tema yang diangkat adalah sampah plastik dari masalah menjadi berkah. Inspirasi daur ulang plastik di Lumajang dan Jember yang berhasil menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat. Nah, untuk mengulasnya sudah hadir bersama kita Bapak Anang Ahmad Syaifuddin. Beliau adalah anggota Komisi D DPRD Jawa Timur yang membidangi masalah pembangunan. Mas Anang, sapaan akrabnya, ini juga Ketua DPC PKB Kabupaten Lumajang. Jadi beliau ini politikus senior yang sudah akrab di wilayah Jember dan Lumajang. Karena Mas Anang ini berangkatnya terpilih sebagai wakil rakyat di DPRD Jawa Timur adalah dari Dapil Jatim 5, wilayah Jember Lumajang. Langsung saja Tribuners kita sapa. Assalamualaikum Mas Anang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Alhamdulillah ya sehat terus. Mas, ini soal sampah ini yang selalu menjadi isu menarik lah kan seperti itu. Nah, di Lumajang dan Jember ini soal sampah ini seperti apa, Mas? Iya. Sampah plastik terutama. Ya, sampah dan utamanya sampah plastik, saya pikir itu menjadi beban persoalan tidak hanya Jember dan Lumajang saja, Ya. tapi menjadi beban persoalan bagi Indonesia dan Jawa Timur. Ya. Jadi artinya masalah bersama ya. Masalah bersama. Masalah bersama dan tentu pemecahannya ya harus bersama. Ada sinergitas antara pemerintah kabupaten kota dengan provinsi dan juga dengan pemerintah RI. Nah, karena ini menjadi tidak hanya kalau secara global tentu ini juga tidak cuman menjadi problemnya di Indonesia, tapi di belahan dunia yang lainnya tentu ini akan juga menjadi problem. Bagaimana ada satu negara yang ekspor sampah ke negara lain, itu kan artinya sampah itu adalah persoalan global. Apalagi plastik. Plastik yang tentu kita masih menjadi sebagai seorang politisi, saya melihat dari perspektif bagaimana kebijakan itu bisa melahirkan kesadaran publik yang simultan, sehingga di tengah-tengah masyarakat kita itu sudah menjadi tata nilai. Artinya sampah plastik itu menjadi kesadaran bersama, itu sangat berbahaya. Kemudian membuang sampah sembarangan itu juga berbahaya. Nah, tentu ini harapan kita pada seluruh elemen masyarakat kita itu ada pembatasan penggunaan kantong plastik. Nah, kayak misalnya retail, toko-toko modern, saya pikir sudah stop kantong plastik. Kemudian toko-toko kelontongan, toko-toko yang ada, saya pikir ya sudah tidak perlu lagi menyediakan kantong plastik. Karena itu sangat pasti ujungnya juga akan jadi sampah. Ujungnya jadi sampah. Kalau sekarang kan musim layangan nih, biasanya sih plastik-plastik itu ya dijadikan layangan sama anak-anak kita kan gitu di sela-sela waktu bermainnya. Ya kreatif sih, tapi kan juga tidak mengurangi sampah yang berserakan. Kalaupun itu dijadikan ini ya tetap kembali lagi itu akan menjadi sampah. Kalau tanah kita
sungai kita, laut kita, lingkungan kita sudah teracuni oleh sampah plastik, saya pikir ya itu kan sama halnya kita dengan berinvestasi penyakit kepada anak generasi kita berikutnya. Nah, yang pertama tentu langkahnya adalah pembatasan kantong plastik. Sudah tidak boleh lagi ada retail, toko-toko kelontongan yang menyediakan warung-warung itu yang menyediakan kantong plastik. Artinya tidak menyelesaikan semua, iya Mas Mujib, mungkin ya. Tapi ya saya pikir sudah harus ada batasan. Artinya gerakan sadar akan sampah plastik ini harus dilakukan bersama oleh semua pihak ya Mas Anang ya. Iya Mas. Baik masyarakat, pemerintah, lembaga, ya stakeholder lah semua stakeholder. Dan ini perlu edukasi agar masyarakat juga paham, oh bahaya sampah plastik itu seperti apa toh, dan nilai ekonomisnya ketika sampah itu dikelola, diolah dan didaur ulang ya ternyata manfaatnya juga besar, ada nilai tambah ekonomi. Bagaimana? Iya, sirkulasinya sih begitu. Misalnya sampah plastik didaur ulang jadi tas, jadi mainan, jadi macam-macam lah. Perabot rumah tangga itu oke. Tapi toh nanti ujungnya juga jadi sampah lagi. Misalnya karena di Jawa Timur itu kan tradisi kenduren, kemudian selamatan, berkatan. Nah, itu kan diupayakan sebisa mungkin bagaimana berkatan itu ya sudah tidak minim lagi sampah. Tidak menggunakan lagi bahan plastik. Atau misalnya kalau pas Idul Kurban, untuk pembagian daging kurban sebisa mungkin sudah tidak lagi menggunakan kantong plastik. Diganti dari plastik ke besek, misalkan kalau di Lumajang itu diganti dengan besek itu sudah berjalan sekian waktu. Nah, di Lumajang, di Jember juga saya melihat retail sudah tidak menyediakan kantong plastik. Potensinya sebenarnya seberapa besar sih Mas sampah plastik ini di Lumajang maupun Jember sebagai agar masyarakat itu sadar betul bahwa oh ternyata sampah ini sebenarnya jadi masalah bersama. Angka persisnya saya sih kurang tahu ya, tapi yang saya rasa juga bertonton. Kayak misalnya kota Surabaya aja sampahnya setiap harinya sudah lebih dari 100 ton sampah. Oke lah di Lumajang misalnya, ya saya pikir ya tidak jauh-jauh. Beda lah Mas Mujib. Jumlah itu tentu harus dikelola dengan baik sampah-sampah itu. Terutama memang melalui satu kesadaran bersama. Masyarakat harus benar-benar memahami dan seperti yang saya sampaikan itu sudah menjadi tata nilai di tengah-tengah masyarakat begitu bahayanya sampah plastik. Saya melihat di Lumajang dan Jember itu di beberapa pesantren itu tong sampahnya sudah berbeda-beda. Jadi ada tong sampah plastik, ada tong sampah yang ini sampah bisa dikelola menjadi pupuk organik misalnya. Artinya tong sampah organik dan non-organik non-organik itu bisa dibedakan. Saya melihat di beberapa pesantren sudah banyak kita ketahui, sudah banyak dilakukan. Ada pemilahan sampah itu. Nah, ada pesantren kan santrinya banyak. Ribuan ya. Di Lumajang dan Jember itu kan sekian pesantren, kemudian ribuan santri yang berkehidupan di pesantren itu. Pasti juga memproduksi sampah yang tidak sedikit. Kawan-kawan kadang dikirim dari rumahnya, itu kan ibu-ibunya bawa bontot
Ya. kemudian bontotnya ya dicangking karo tas kresek. Kemudian apa namanya dibawakan air mineral itu yang bahan-bahannya juga dari plastik. Nah, kalau seluruh elemen masyarakat, kaum pesantren, kemudian apa sekolah itu terus memberikan pemahaman tentang bahaya sampah plastik, saya pikir lama-lama ini akan menjadi nilai bersama bahwa apa haram membuang sampah plastik sembarangan. Sampah plastik ini harus dikelola dengan baik. Baik itu walaupun itu jadi olahan perabot rumah tangga, walaupun sesungguhnya ya tidak menyelesaikan problem plastik ini ya, sampah plastik ini. Hulu sampai hilir nah, ya, paling tidak bisa menahan begitu. Untuk tidak tertanam di tanah, tidak terbuang di sungai, kemudian mengotori laut kita, itu kan apa namanya? Paling tidak ada satu upaya-upaya pencegahan. Mas Anang, Jember dan Lumajang ini kan wilayah yang luas dan Mas Anang kan seringkali turun ya, Sambang konstituen. Ya. Itu soal sampah apakah juga menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan ke Mas Anang sebagai wakil rakyat? Iya, dicari solusinya. Nah, di situ sesungguhnya pemerintah harus hadir. Ada di beberapa tempat plastik diolah menjadi apa namanya bahan bakar misalnya, kemudian jadi biji plastik. Nah, saya pikir pemerintah itu butuh menyiapkan tenaga butuh menyiapkan teknologi mesin teknologi olahan plastik. Jadi sampah-sampah plastik itu bisa ditampung dengan berbagai pola. Ada di lingkungan RT tersendiri itu namanya bank sampah. Bank sampah. Ya, bank sampah itu kan sudah marak, belum masif iya. Tapi potensi ini sudah banyak didapati di berbagai daerah, terutama dikelola Dasawisma. Iya, Dasawisma, terutama di wilayah-wilayah perkotaan yang memang mungkin kesadarannya itu lebih, gitu ya. Itu jadi bank sampah, jadi sampah itu ditabung, dikelola bersama. Itu juga menjadi bagian yang cukup menarik untuk mengatasi problem sampah plastik ini. Nah, di Lumajang ini ada tidak ya Mas Anang ya yang misalkan komunitas atau UMKM yang dia itu mengelola sampah, mendaur ulang sampah untuk menjadi barang-barang dan itu mendatangkan nilai ekonomis bagi masyarakat? Ya, banyak di beberapa tempat itu, baik yang dikelola oleh ibu-ibu PKK, ibu-ibu muslimat, ibu-ibu Fatayat, Aisyah, organisasi-organisasi wanita keagamaan dan organisasi wanita yang lainnya itu. Termasuk Karang Taruna juga. Termasuk Karang Taruna, anak-anak muda. Nah, mereka punya kegiatan pengelolaan sampah itu untuk didaur ulang menjadi barang-barang yang produktif. Di antaranya bisa jadi perabot rumah tangga, bahkan ada yang cukup lucu, tapi ya ini bagian dari kenyataan yang hadir ya. Kadang digunakan jadi baju untuk ada kontestasi model dengan memperagakan baju-baju dari ketika perayaan hari besar nasional, kayak gitu ada Jember Karnival ya, JFC gitu ya, Jember Festival Karnival itu ya. Betul, itu kan satu kreativitas, Jember Fashion Karnival namanya JFC. Iya, satu kreativitas, satu inovasi yang dilakukan oleh masyarakat kita. Artinya
kesadaran itu sudah mulai tumbuh. Mm-mm. Sudah mulai tumbuh dan belum masif iya, Mm-mm. belum masif iya ya. Tapi kalau ini terus-terusan dilakukan di sekolah, di pesantren, di apa kegiatan-kegiatan ibu-ibu, di kegiatan-kegiatan kan kita ini hidup di Jawa Timur dengan tradisi yang seneng ngumpul. Ya, betul. Kalau kita tinggal di kampung itu Mas Arif, ada rukeman namanya, Ya. rukun kematian yang setiap minggu ono arisane ini, Ya. belum lagi tradisi tahlilan. Tahlilan. Ya, tahlilan itu kan 7 harinya, 7 hari gitu. 40 hari. Nah, misalnya pemerintah kemudian khususnya melalui DLH Mm-mm. bikin pasukan, bikin relawan yang mereka digaji kayak penyuluh agama begitu di bawah Kemenak itu ya. Yang mereka terjun ke kelompok-kelompok itu, baik rukeman, pengajian, muslimatan. Dan kita ini kan senengnya kumpul toh, orang Jawa itu senengannya kumpul. Betul. Dan mereka mendakwahkan atau menyampaikan tentang bahayanya plastik, apalagi sampai ada misalnya pelatihan pengelolaan sampah plastik. Apalagi misalnya setiap desa di Jawa Timur itu diberikan alat teknologi pengelola mesin yang bisa mengelola sampah plastik untuk bisa didaur ulang. Itu kan jadi UMKM. Kayak misalnya di Tiongkok itu kan begitu. Jadi misalnya satu produk motor misalnya, itu tidak satu pabrik saja yang mengerjakan semuanya. Tapi kayak misalnya rujine dikerjakan oleh UMKM, spionnya dikerjakan oleh home industry yang lain. Sehingga ada pemerataan kerja yang punya income di tengah-tengah masyarakat itu. Nah, ini akhirnya kan bisa dikerjakan orang yang begitu banyak. Satu produk saja itu turunannya bisa dikerjakan banyak orang. Dan itu nanti bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan baru. Maka tentu akan mengurangi jumlah pengangguran di Jawa Timur. Nah, itu kan jarang. Paling kalaupun ada pabrik pengolahan itu kan ya sangat kapitalistik. Pemodal tertentu yang kemudian mengeksploitasi ini, tapi itu pun nggak menyelesaikan sampah plastik di hilirnya kan begitu. Kembali toh akan jadi sampah lagi. Makanya kita tentu terus harus banyak belajar bagaimana menyelesaikan sampah plastik ini, sehingga di hilirnya tidak lagi jadi sampah lagi. Mas Anang kan anggota DPRD Jawa Timur kan wakil rakyat kan, yang sudah dilakukan mungkin program-program terkait masalah penanganan sampah di Jawa Timur, seperti apa? Ya ada banyak pelatihan, pengolahan sampah itu. Tapi memang jumlahnya masih kurang banyak. Volumenya perlu ditambah. Volumenya kurang ini. Maka tentu karena sampah itu adalah bagian masalah yang serius di kita di Jawa Timur ini. Ya enggak di Jawa Timur sih. Ini juga jadi problem global juga ya. Maka ya kita harus menganggarkan secara serius untuk penanganan sampah ini. Artinya, melalui dinas terkait. Lingkungan hidup ya. Dinas lingkungan hidup. Mas, berarti perlu dong sosialisasi, edukasi bahwa sampah ini jangan dianggap sebagai barang yang tidak berguna, tapi sampah ini juga punya nilai penting yang bisa didaur ulang dan itu bisa dapat nilai tambah secara ekonomi. Artinya kalau jangan ketika habis pakai sesuatu kantong plastik, botol plastik jangan dibuang di sembarang tempat, tapi tadi Mas Anang sampaikan harus sudah dipilah dan dipilih untuk bisa dimanfaatkan yang bisa mendatangkan income secara ekonomi. Hari ini kan
ada koperasi Merah Putih, KDMP. Merah Putih, ya. Ini kan harus ditangani secara bersama-sama ya. Jadi pemerintah kabupaten kota, provinsi dan RI harus bersinergi. Nah, bagaimana juga koperasi Merah Putih itu juga diberi pelatihan soal pengelolaan sampah plastik. Ya, sama Anggota koperasinya sama, sehingga ada penanganan hulu hilirnya itu cepat. Kayak misalnya, oke lah hari ini dengan keapa adaannya masyarakat kita dengan penuh kesadarannya, kemudian mengolah jadi bahan perabot rumah tangga itu oke. Tapi kan kalau lebih jauh dari itu, misalnya hari ini kan ada banyak mesin yang bisa mendaur ulang sampah plastik itu menjadi perabot-perabot rumah tangga itu. Nah itu kan lebih cepat. Nah, misalnya Dinas Lingkungan Hidup menyiapkan di setiap kecamatan se-Jawa Timur alat-alat mesin-mesin itu, alat-alat pengolahan itu kan lebih enak. Jadi bank sampah terus berjalan di setiap desa, di setiap RW, kemudian tahu kemana ini akan ini jadi produk itu, kemudian koperasi juga menjual barang-barang itu, artinya kan terus berkutat di sini. Ekonomi uangnya berkutat di sini, jadi orang belanja di sini, kemudian kembali ke itu, putaran uang itu ya tetap di lingkungan itu. Saya pikir itu beda kan kalau misalnya kita belanja di retail, yang banyak produk-produknya Indofood, uang kita diangkut ke Jakarta, kan begitu. Tapi kalau itu diberdayakan, alat saya pikir Dinas Lingkungan Hidup harus berencana untuk benar-benar memperbanyak alat pengolahan sampah itu sehingga sampah-sampah plastik ini tahu di mana nanti akan berakhir di pabrik pengolahan sampah yang dimiliki oleh masyarakat. Jadi mungkin ada koperasi Merah Putih, koperasi desa, ada juga koperasi yang menjadi holding dari desa-desa itu di tingkat kecamatan itu. Ada yang ngolah sampah, seterusnya. Tadi menarik yang Mas Anang sampaikan bahwa ini kan sudah di-launching ya keberadaan koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Nah, ketika KDMP itu juga nanti berperan karena dia posisinya kan di masing-masing desa dan kelurahan, juga menjadikan potensi sampah plastik ini sebagai revenue ya, untuk dikumpulkan di bank sampah tadi yang Mas Anang sampaikan lah, itu nanti biar dikelola yang apakah nanti jadi barang rumah tangga, tas, dompet dan seterusnya ya, itu nanti juga bisa dipasarkan kan ketika hasil produknya itu dipasarkan oleh koperasi Desa Merah Putih, dan itu bisa bersinergi antara KDMP 1 dengan KDMP yang lainnya. Itu menarik itu. Bisa tidak itu segera diwujudkan, Mas Anang, kira-kira? Infrastrukturnya sudah terbangun. Infrastrukturnya sudah terbangun, sehingga tinggal bagaimana memperkaya program-program koperasi Merah Putih itu. Kalau misalnya bagaimana koperasi Merah Putih itu juga bisa ngolah sampah yang tadi itu ya. Tapi di sisi lain karena saya dengar juga bisa mengakses pembiayaan dari Himbara yang cukup besar. Nah, mereka juga bisa ngulai hasil-hasil pertanian masyarakat, sehingga tidak ada tengkulak nakal yang mengeksploitasi mereka. Harga akan terjaga. Memang kalau satu wilayah itu menjadi sentra, kayak misalnya ya di Blitar itu kan jadi Tulungagung, itu kan jadi sentra telur. Mana lagi jadi sentra apa? Misalnya Lumajang jadi sentra pengelolaan sampah. Surabaya yang numpuk-numpuk sampah plastiknya bisa dikirim ke Lumajang karena memang Lumajang sudah peralatannya untuk pengolahan sampah itu sudah
disediakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Itu kan Ya, ya. menarik juga Mas Betul, Mujib ya. ya. Menarik juga. Nah, saya pikir infrastrukturnya sudah terbangun dan kemudian tinggal memperkaya pengayaan program-program dari Koperasi Merah Putih. Berarti kalau menurut hemat Mas Anang sebenarnya tantangan terbesar terkait masalah pengelolaan sampah plastik ini lebih ke apa ya? Penyediaan alat. Penyediaan alat ya? Iya. Yang di situ memang pemerintah kudu hadir. Taruh misalnya, ya tadi itu yang saya sampaikan, ada alat, mesin, pengelolaan sampah yang disediakan oleh pemerintah Jawa Timur di setiap kecamatan. Saja di Jawa Timur, saya pikir itu juga akan, ini produk ini kan sebagai juga tahap awal, ya? Artinya satu kecamatan ini, satu alat. Betul, satu kecamatan satu alat. Atau misalnya karena tidak berkemampuan secara budgeting, misalnya ada kabupaten yang itu menjadi pilot project. Nah, saya contohkan tadi misalnya Lumajang kayak ono sing akeh alat itu. Misalnya di setiap kecamatan di Lumajang diberi, sehingga kalau misalnya di sini kekurangan kan kabupaten lain bisa support ini. Dan itu kan secara ekonomi akan terus terus bergulir dan tumbuh. Tapi dari SDM ada kendala tidak kalau menurut hemat Mas Anang? Nggak ada ya. Setelah siap Dinas Lingkungan Hidup pemerintah Provinsi Jawa Timur tukokno alat masyarakat kita taruh di setiap kecamatan. Kalau memang tidak berkemampuan memberikan secara masif sekecamatan Jawa Timur, paling tidak ada kabupaten kota yang itu menjadi pilot project dari pengelolaan sampah plastik yang memang alatnya, mesinnya disediakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kalau seperti itu Mas Anang, berarti nanti Mas Anang akan berjuang ya untuk di DPRD Jawa Timur agar anggaran untuk tadi pengadaan alat yang pengelolaan sampah tadi di masing-masing minimal masing-masing kecamatan satu ada. Iya betul. Ya ini tentu kita akan perjuangkan melalui komisi yang hari ini saya bidangi. Mas Anang, ini kan atas kesadaran masyarakat ya yang belum semuanya ya menjadikan sampah itu sebagai salah satu nilai tambah yang dari sedikit ketika dikumpulkan kan bisa nanti dibikin menjadi komoditas yang lainnya. Seperti itu. Nah, bagaimana agar masyarakat itu sadar bahwa sampah plastik itu tidak hanya merusak lingkungan, tapi juga bisa mendatangkan nilai tambah bagi masyarakat itu sendiri. Jadi kesadaran itu sudah ada sejak dari hulunya ya, mulai hulunya itu kan sebelum nanti diolah menjadi berbagai macam barang olahan lainnya. Apa itu yang perlu disadari? Kan sekarang belum semuanya kan masyarakat itu sadar kan akan pentingnya sampah plastik ini tidak dibuang di sembarang tempat. Ya, memang harus distimulasi. Ada stimulasinya. Nah, satu stimulasinya misalnya punya program pemberian tong sampah ke masyarakat, gitu. Kalau misalnya, tentu memang beban pembiayaannya ya ini. Tapi kalau distimulasi begitu, sekarang pada tingkat kesadaran kayak Pampers saja. Ya. Kita banyak temui di sungai-sungai kita, di pinggir-pinggir jalan kita. Mereka tahu ini Pampers, ini penyakit, iya kan? Makanya mereka membuangnya di sungai, tidak ditanam di rumahnya sendiri. Tapi kalau misalnya ditata benar, pemerintah memberikan tong-tong sampah
kalaupun tidak bisa tiap rumah, tapi setiap RT ada sekian tong sampah besar dan menambah tenaga yang harus memungut sampah warga itu, kemudian dibawa ke tempat pembuangan akhir. Saya pikir itu kan sudah tugas pemerintah, merekrut sekian orang yang dibutuhkan untuk jadi pemungut sampah rumah tangga itu. Nah, itu kan butuh tenaga, bunuh gaji tenaga. Nah, itu berarti kan butuh penganggaran yang lebih di Dinas Lingkungan Hidup itu. Nah, itu dilakukan, itu bagian dari stimulasi untuk terbangunnya nilai-nilai di tengah masyarakat bahwasanya membuang sampah itu ya enggak sembarangan. Sesungguhnya secara alamiah mereka nyadari sampah ini ya enggak apik, sampah ini penyakit. Nek zaman kuno kita tinggal di desa-desa itu kan ada jublangan Mas Arif ya. Nah, di jublangan itu kadang sambil kemulan sarung tengah wengi dibong bapak-bapak kita itu kan. Sampah-sampah itu ya walaupun belum terpilah mana sampah plastik, mana paling tidak kan ada teratasi mereka ada kesadaran naluriah yang hadir di masing-masing kita itu sampah ini ya masalah, sampah ini ya problem, sampah ini ya tidak baik. Tapi seiring dengan perkembangan zaman sekarang itu kan kebutuhan akan TPA, tempat pembuangan akhir sampah itu kan penting, Mas. Kayak tong sampah itu yang bisa diangkut sama truk atau apa itu kan mestinya kebutuhannya semakin mendesak ya di masing-masing desa. Harus ada, tapi ternyata kan tidak semua desa punya TPA. Pemerintah provinsi, masyarakat banyak masih kita temui membuang sampah sembarangan. Jangankan memilih dan memilah ya. Kan membuangnya sembarangan. Pemerintah provinsi membangun di berbagai kabupaten kota tempat pembuangan akhir TPA dengan segenap pengelolaannya. Tapi kan keterpungutan sampah rumah tangga di berbagai daerah ini yang juga jadi problem sehingga sampah-sampah ini tidak nyampe ke tempat pembuangan akhir. Sehingga itu yang mencemari lingkungan, dibuang di sungai dan seterusnya. Maka butuh tenaga-tenaga yang harus direkrut oleh Dinas Lingkungan Hidup, baik itu provinsi maupun kabupaten kota, yang mereka menjadi pasukan yang memunguti sampah di berbagai tempat itu, di berbagai rumah itu. Artinya harus ada petugas yang sifatnya itu dakwah agar sadar sampah, membuang sampah pada mulai dari itu sampai tukang pungutnya yang disediakan alat pengangkutnya juga ditambah, kemudian sumber daya manusianya juga ditambah untuk mengangkut itu. Truk-truk sampah juga butuh ditambah, apalagi hari ini sudah banyak truk-truk sampah itu yang kayaknya sudah tidak layak lagi. Kalau melibatkan pihak swasta, Mas Anang, terkait dengan pengelolaan sampah, bagaimana? Itu juga menarik. Tapi bagaimana sesungguhnya ini mulai dari bank sampah, Pak, tinggal ini aja, tinggal nek itu swasta mau berpartisipasi soal itu ya malah bagus. Di Lumajang misalnya ada beberapa pabrik pengolahan sampah plastik gitu kan, untuk dijadikan perabot rumah tangga, biji plastik dan seterusnya. Nah, saya pikir memang harus disengkuyung bareng-bareng gitu, Mas Arif. Tidak cukup tangan pemerintah untuk menyelesaikan semuanya, maka tentu partisipasi publik itu sangat dibutuhkan. Mereka para pemodal, ayo dilirik bisnis pengolahan sampah plastik ini. Syukur-syukur itu bisa dikelola oleh
masyarakat sendiri Secara mandiri ya? secara mandiri tadi itu seperti yang saya sampaikan, pemerintah provinsi menyediakan mesin alat pengelolaan sampah itu di masing-masing kecamatan, maksudnya. Nah, ini kan sudah jalan nih, ada banyak bank sampah di masyarakat kita. Nah, ide-ide itu kan sudah terrealisasi, sudah berjalan. Tinggal ya di sisi mana sesungguhnya pemerintah itu harus hadir. Maka menurut saya ya menyediakan alat itu. Berarti peran pemerintah, misalkan kalau di Lumajang sama Jember, peran pemerintah daerah setempat itu lebih ke mana terkait masalah pengelolaan sampah plastik ini, Mas Anang? Ya, mulai dari menambah tenaga, tadi ya? rekrutmen tenaga untuk mengambil sampah-sampah rumah tangga itu di sampah-sampah domestik itu di rumah-rumah. Kemudian yang kedua, untuk menstimulasi itu semuanya, ya apa namanya, disediakan tong-tong sampah, tempat-tempat sampah di masing-masing rumah, atau paling tidak ya setiap RT itu disediakan. Nah, itu disinergikan antara penganggaran dari desa, kabupaten, dan provinsi. Ada tidak ya, Mas? Misalkan dari Lumajang atau Jember ini kerajinan yang itu dihasilkan dari daur ulang sampah plastik. Banyak, Mas. Dan itu ternyata punya nilai jual yang cukup tinggi. Iya, banyak. Tapi kan tidak sustainable. Oh, ya, tidak berkelanjutan. Tidak berkelanjutan. Kadang ya lagi apa booming-boomingnya, maka di beberapa tempat juga niru, begitu kan? Wes rame begitu kan? Tiba-tiba hilang itu saja. Ganti program yang lainnya. Maka kalau itu tidak dilakukan secara simultan, pemerintah juga hadir di situ, kesadaran masyarakat, kemudian kreativitas masyarakat dijadikan satu, maka bersama-sama disinergikan bareng-bareng. Saya pikir ya terus akan berkelanjutan. Apalagi misalnya masyarakat benar-benar bisa menikmati itu hasilnya, menikmati hasil. Oh iya, dengan memproduksi sampah plastik ini menjadi komoditi tertentu, itu menghasilkan. Tapi melihat jadi apa ya, kabur kanginan gitu, ya kadang ono ya kadang ini gitu kan, momentumnya itu kan enggak berkelanjutan itu. Saya pikir secara ekonomi juga belum mampu memberikan income yang cukup terhadap pengelola sampah. Tapi karena ini tuntutan ya, sekarang ini kan global, ini kan sampah kan menjadi isu bersama ya dunia ya, bahwa untuk menjaga kualitas lingkungan itu salah satunya adalah dari sampah ya, sampah-sampah plastik gitu. Mas Anang, ini terakhir ini, apa ini pesan dan harapan Mas Anang ya, agar sampah yang sebelumnya dianggap sebagai masalah ya, itu bisa berubah menjadi berkah ya, bagi masyarakat. Ya, saya pikir pertama pemerintah harus hadir, karena sampah juga menjadi problem kita semuanya, terutama sampah plastik, dan yang terpenting lagi kesadaran bersama menjadi nilai-nilai di tengah-tengah masyarakat bahwa sampah plastik ini harus menjadi sesuatu yang cukup berbahaya. Maka tentu kreativitas dan inovasi masyarakat untuk memberdayakan, mendayagunakan sampah plastik ini menjadi komoditi tertentu, itu terus bisa ditumbuhkan dan bisa tumbuh di berbagai tempat,
terutama di Jember dan Lumajang, sebagaimana dapil saya, maka itu paling tidak kita bisa menahan sampah plastik menjadi komoditas tertentu. Baik, Tribuners, demikian tadi podcast Gebrakan Wakil Rakyat bersama Mas Anang atau Bapak Anang Ahmad Syaifuddin, anggota Komisi D Bidang Pembangunan DPRD Jawa Timur. Sudah panjang lebar bagaimana cara yang top chair untuk mengolah sampah plastik agar bisa berubah dari masalah menjadi berkah bagi masyarakat di Jawa Timur, khususnya Jember dan Lumajang. Terima kasih Anda tetap setia menyaksikan channel YouTube Harian Surya Tribun Network, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Mujib Anwar undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan jangan lupa bahagia.